Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Pagi ini kita akan membahas sedikit bagaimana kiat-kiat menjadi pelajar tahfiz yang sukses. Sukses bukan punya harta, punya tidak. Sukses dalam hafal Quran. Bagaimana kiatnya? Mesti kita tahu kiat supaya kita mudah berhasil. Kiat-kiat ini penting nih. Kalau kita tidak punya kiat, nanti 1 tahun tidak dapat berapa juz. Kadang-kadang 1 tahun cuma lancarkan aja, udah setahun habis. 2 tahun belum juga ngafal lagi. Kadang-kadang 1 tahun kedua itu dapat cuma 2 juz. Sementara kita punya tahun berapa? 12 bulan. Aturannya dapat 12 juz. Seminimalnya kita 10 juz. Jadi kalau kita mondok ini 3 tahun, sudah 3 tahun, kalau belum selesai itu bukan salahnya yang lain-lain. Salahnya pertama dari kita. Karena tidak punya planning, punya cita-cita, punya keinginan. Al-Quran ini 30 juz. 1 juz itu rata-rata 10 lembar. Kalau jadi timbal balik itu 20 lembar. Sementara kita dalam sebulan itu 26 hari itu aktif belajar kan. Minggu kan ada 4 nah. Setiap minggu kita libur. Mananya 26 hari. Kalau 1 hari 1 muka, 1 pojok itu maknanya kita dalam sebulan dapat hafal berapa? 20 hari. Setiap hari istiqomahnya 1 muka, 1 depan ya. Maknanya dalam sebulan hafal 1 juz. Dalam setahun hafal berapa? Aturannya 12 juz. Ya. Kita potonglah Ramadan, libur, taruhlah 10 juz. Maknanya dalam 3 tahun kita sudah hafal 30. Itu udah ngapalnya istiqomah saja, enggak banyak-banyak, enggak 1 lembar, enggak 1,5 lembar, enggak, cuma 1 muka aja 1 hari. Hari ini kenapa kita enggak hafal? Karena setiap hari kita tidak setor. Kenapa setiap hari tidak setor? Karena setiap hari tidak disisihkan masa untuk lebih banyak mautanya daripada ngajinya, lebih banyak tidurnya daripada ngajinya, lebih banyak keluarnya daripada waktu ngaji tidak ngaji, apalagi waktu enggak ngaji tambah nak ngaji. Ustaz berbagi pengalaman. Saya mondok dulu di Pondok Pesantren Jamiatul Ulum Ar-Rahman Baitur Rahman Batam. 2003 kita mondok sana. Sampai 2007 Kubro. Memang kita melancarkan dulu bacaannya, dipasihkan dulu bacaannya, dipelajari tajwidnya, supaya ketika menghafal mudah. Kalau kita menghafal saja tanpa pelajari tajwidnya, tanpa pelajari hukum-hukumnya, tanpa pelajari panjang-panjangnya, kejadiannya gimana? Pertama ngafal susah karena tidak ikut tajwid. Karena dengan tajwid itu akan membaguskan bacaan, mudah kita ngafal. Kemudian setelah kita tahu itu baru kita menghafal. Dan kita punya target. Saya mesti setiap hari 1 muka. Kalau saya tidak setor, rugi saya, tertunda habis saya. Jadi bagaimana menjadi? Memang kita sisihkan masa. Kita ngaji itu tahan kantuknya, tahan main-mainnya, kadang-kadang tidurnya masya Allah kurang. Supaya setiap hari kita jadikan setiap kita hari itu menghafal Quran itu seperti kita makan. Kalau kita tidak makan gimana? Lapar ya? Lapar kan? Seperti itu juga kita menjadikan tekad. Setiap hari saya mesti ngafal Quran. Kawan dapat, saya kok enggak. Setiap hari itu. Setiap hari kita. Masya Allah, kalau zaman kita ini Masya Allah jahadah ya. Kalau kita ini enak nih. Hafal ada AC-nya, ambalnya tebal. Kalau kita di atas keramik, Masya Allah, tidak ada biaya lagi. Tapi alhamdulillah karena berdakwah dengan niat yang kuat, tekad yang kuat, Allah berikan kemudahan. Allah
Allah berikan kemudahan. Alhamdulillah 2003 sampai 2006 itu selesai setoran hafalan semua. Ada masa 6 bulan untuk kubro. Setiap hari itu lebih banyak kita ngajinya daripada belajar main. Belajar terus lagi dan lagi. Alhamdulillah selesai. Tapi untuk mendapatkan selesai ngafal Quran ini Masya Allah pertama mesti niat yang kuat. Yang kedua punya yang ketiga kemauan kita. Niat ada, kemauan nggak ada, bahaya juga. Sekadar niat aja. Apa maksud kemauan yang kuat tuh? Saya mesti dapat. Kalau saya tidak dapat, saya rela tidak tidur. Saya rela tidak makan. Rela tidak main. Kayak gitu. Dan lebih banyak kan waktunya untuk ngafal. Kemudian kita tekan, kebosanan ditekan. Bosan, siapa tidak bosan? Ya, bosan tidak? Bosan lah. Apalagi yang dapat tambah bosan. Tapi kita tekan nafsu bosan itu. Mesti sabar. Dan pengalaman saya waktu di pondok itu cuma pulang sekali selama 4 tahun. Tahun pertama 2003 tidak pulang. 2004 pulang itu karena ibu saya meninggal. Setelah ibu saya meninggal tuh saya balik ke pondok tuh sudah tekad saya. Saya mesti selesai 30 juz apapun yang terjadi. Saya tidak akan pulang sebelum selesai 30 juz. Kalian ini masih muda. Ustaz mondok dulu umur 20 tahun. Berapa? 20 tahun, tak ada biaya, tekad sendiri, kemauan sendiri, biaya sendiri. Meninggal pula ibu saya. Sebetulnya meninggal tuh menjadi goncang juga sih karena pulang kampung kan. Jadi goyang juga. Karena kita kalau pulang kampung ini pasti niat belajar itu akan kurang. Semakin banyak pulangnya, semakin banyak niatnya nanti akan hilang. Ketika balik ke pondok tidak ada semangat lagi. Semakin banyak pulang-pulang akhirnya bosan. Karena sudah dunia luar kan. Suasananya beda dengan pondok-pondok, ada suasana ngaji kan. Ada kawan-kawan, nampak kawan semangat, kita pun semangat. Tapi kalau ketika pulang suasana di rumah nggak ada, goyang juga. 4,5 juz saya hafal. Tapi saya punya tekad dalam itu, saya mesti selesai. Orang tua ada meninggal, alhamdulillah udah. Ya, bukan kita senang dengan orang tua, maksud kita sudah tunaikan fardu kita. Tapi bagaimana cara kita menyenangkan orang? Saya mesti selesai. Gitu dia. Maka alhamdulillah selama 4 tahun itu alhamdulillah selesai. Enggak ada, masya Allah, susah payah. Tapi dengan dibalik mujahid itu ada kemanisan. Maka begitu juga kita hari ini, kalau menghafal Quran mau cepat selesai mesti ada 4 perkara. Pertama mesti niat yang kuat, kemauan yang kuat, tekad yang kuat, dan mesti kita di samping kita tekan hawa nafsu dan kita banyak doa. Doakan, ya Allah mudahkan saya. Kalau anda dapat minta sama Allah, ya Allah mudahkan, ya Allah lisan saya, ya Allah mudahkan. Mudah-mudahan dengan trik seperti ini Allah Ta'ala mudahkan kita menghafal kalamnya. InsyaAllah. Subhanallah, bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum.